Dapatkah saya merasa terlalu sibuk untuk dapat melayani Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat video tentang bagaimana pelayanan itu adalah yang pertama panggilan Tuhan dan bukan panggilan gereja, bermanfaat bagi orang lain, dan yang ketiga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Dan maksud saya membuat video ini tentunya adalah agar kita menyadari bahwa melayani Tuhan itu adalah di samping merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, tetapi juga adalah sesuatu yang amat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Akan tetapi seperti yang sering kali saya katakan dan ulang-ulang saya katakan, mengerti sesuatu, memahami sesuatu, dan melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Karena kenyataannya, meskipun banyak orang yang memahami bahwa melayani itu adalah sesuatu yang penting, tetapi masih banyak juga orang yang menggunakan alasan, aduh kesibukan saya terlalu banyak Pak, terlalu padat Pak Pendeta, untuk saya bisa terlibat di dalam pelayanan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin menyamakan persepsi dulu dengan Anda mengenai apa yang dimaksud dengan pelayanan di sini ya. Saya pribadi, ini definisi saya, ini pemahaman saya. Saya melihat pelayanan itu dalam dua kategori. Yang pertama, melayani Tuhan, dan yang kedua, melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, di sini melayani Tuhan secara sederhana saya ingin jelaskan sebagai tindakan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ya untuk dipakai oleh Tuhan dalam kapasitas kita tentunya dengan cara dan bentuk apapun yang Tuhan inginkan. Jadi caranya bagaimana, bentuknya seperti apa, itu semua terserah Tuhan. Sedangkan melayani pekerjaan Tuhan adalah tindakan kita menyerahkan talenta kita, ya, skill kita, bahkan potensi kita untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya di dalam sebuah komunitas gereja. Jadi tindakan yang kita lakukan biasanya seputar kegiatan-kegiatan gereja atau kegiatan-kegiatan di dalam komunitas gereja. Nah, di sini melayani Tuhan, ya, yang pertama loh, melayani Tuhan itu bisa berupa menampilkan sikap, perilaku, tutur kata ya yang mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan Anda, baik di tengah keluarga mungkin yang belum percaya Tuhan ya, atau di tempat kerja Anda, atau di sekolah, atau dimanapun Tuhan menempatkan Anda. Atau kalau saya ingin memberikan contoh praktis dalam bentuk yang paling sederhana, ketika Anda sedang berbelanja dan Anda dengan jujur mengembalikan ya satu kembalian yang keliru mungkin diberikan oleh penjual, di situ Anda sedang melayani Tuhan. Atau ketika Anda tidak korupsi perjalanan kantor ya, seperti yang mungkin dilakukan oleh rekan-rekan kerja Anda sendiri memilih untuk tidak melakukannya, di situ Anda sedang melayani Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam Matius 5 ayat 16, firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Dan kemudian kalau saya ingin mengambil contoh yang lebih agak lebih berat mungkin ya, ada orang-orang yang di dalam perjalanan bisnis misalnya, ketika mereka naik pesawat terbang dalam perjalanan bisnis, mereka duduk di sebelah orang yang belum mereka kenal, mereka mengambil waktu, meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang tersebut, berusaha untuk memperkenalkan orang tersebut kepada Tuhan Yesus, sehingga orang tersebut bisa percaya juga kepada Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya mereka memulai hari mereka dengan berdoa. Setiap pagi mereka berdoa, mereka katakan,
Tuhan, biar hari ini aku boleh bertemu dengan orang yang membutuhkan Tuhan. Pertemukan aku ya Tuhan dengan mereka. Dan Roh Kudus bukalah satu peluang untuk aku bisa berbicara dan bersaksi tentang Engkau kepada mereka. Orang-orang yang seperti ini menyadari bahwa hidup mereka ya memiliki tujuan yang utama, yaitu melayani Tuhan dengan menjadi saksi. Kenapa saya katakan ini bentuk yang paling utama? Karena dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi itu adalah panggilan kita semua, setiap orang percaya. Nah, untuk yang kedua, yaitu melayani pekerjaan Tuhan, secara umum adalah hal-hal yang kita lakukan di dalam gereja. Jadi misalnya kalau Anda memiliki talenta untuk bernyanyi atau bermain musik, maka Anda akan bergabung dengan tim pujian penyembahan di gereja. Atau kalau Anda punya talenta kekepoan gitu ya, dan supel di dalam bergaul misalnya, maka Anda akan bergabung dalam tim pemerhati ya di gereja. Atau kalau Anda punya kemampuan di dalam mengelola keuangan misalnya, maka Anda bisa bergabung dalam tim keuangan gereja. Nah, intinya segala talenta dan kemampuan yang Anda miliki itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu setidaknya satu saja, at least satu bisa dipakai oleh Tuhan, satu jenis pelayanan yang ada di gereja. Mengapa saya katakan begitu? Karena dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi talenta Anda, skill Anda itu adalah karunia yang Tuhan sudah berikan untuk dipakai melayani orang lain. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan di awal, bisakah kita menjadi terlalu sibuk untuk dapat melayani Tuhan? Jawabannya mungkin saja. Mungkin saja kita bisa terlampau sibuk untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun rasanya kalau Anda masih dapat hadir dalam ibadah hari Minggu ya, masa Anda terlalu sibuk untuk bisa menjadi anggota tim penyambut ya, atau tim pemerhati yang memang tugasnya pada hari Minggu itu saja. Ya. But let's just say Anda memang terlalu sibuk sehingga hari Minggu itu Anda hanya datang ketika doa pembukaan sudah setengah jalan dan pulang ketika sebelum doa penutup misalnya. Tetapi Anda tidak mungkin bisa terlalu sibuk untuk dapat melayani Tuhan dengan hidup Anda dan profesi Anda. Jika Anda terlalu sibuk untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja, sudahkah Anda melayani Tuhan lewat hidup Anda? Nah, pertanyaan ini tentunya hanya Anda yang bisa jawab. Tetapi jika Anda dengan jujur menjawab di hadapan Tuhan, saya belum melayani Tuhan lewat hidup saya, maka saya mendorong Anda untuk memulai dengan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga, di tempat kerja Anda, di sekolah, atau dimanapun Anda berada. Jadilah saksi hidup Kristus di tempat di mana engkau berada. Kiranya Roh Kudus akan mengganggu hati saudara dengan pesan yang Anda dengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati.